Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku yang berbahagia. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada zat Allah yang Maha Ghafur. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku yang berbahagia, ada salah satu fenomena yaitu di daerah Cipularang ya, berdekatan dengan tol Cipularang ya, itu Kampung Cigintung, Sukamulya, Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Terlihatnya jalan-jalan retak. Jadi jalan-jalan retak, kemudian bumi bergeser, dan juga balong yang ada di yang balong warga ya, kolam warga itu semuanya bergeser tanahnya ya, bahkan rumah-rumah warga juga hancur ya. Itu jadi kita ingin tahu apa daripada motif kejadian tersebut. Barangkali Allah memberikan izin kepada kita untuk mengetahui dibalik daripada motif tersebut ya, karena tidak akan ada sesuatu pasti tak lepas dari sabab musababnya. Maka dengan itu, dengan singkat kami insyaallah kalau memang diberikan izin, dan semoga video yang kami rilis ini menjadikan suatu motivasi supaya kita waktu-waktu ini semakin dekat ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan semakin jauh. Itu memang yang saya harapkan. Jadi semakin dekat kepada Allah, karena bumi ini terlihatnya besar tapi gak mustahil ya. Bumi ini yang sangat besar itu rasa amat ringan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga digeser digini sehingga berefek kepada pengisinya, diantaranya kita. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat kepada kita, untuk kita, dan juga semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Allah, aku mohon kepadamu dengan izin guru kami Sang Hyang Nurcayani Nirwana, mediator yang ada depan saya ini, dilindungi dari serangan gaib dan dibangkitkan, dan 9 ruh 7 sukmanya tidak bisa diambil oleh makhluk apapun, dan jika ada penyusup otomatis hancur. Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Allah, aku mohon kepadamu dengan izin guru kami Sang Hyang Nurcayani Nirwana, saya minta tolong dihadirkan makhluk gaib yang terkuat yang ada di atas, yang tahu tentang kejadian fenomena pergeseran tanah yang ada di Kampung Cigintung dan Sukamulya, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dan tertarik ke tangan saya, dan diizinkan tertarik ke tangan saya, dan dikala yang masuk mediator ini makhluk gaib yang membawa dampak yang negatif, langsung otomatis dirantai, tertarik ke tangan saya. Allahu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan golongan apa? Saya dari golongan ruh. Oh, golongan ruh. Oh iya. Ruhnya ruh apa? Saya ruh hidopi. Ruh hidopi. Oh iya. Mohon maaf dikarenakan di alam gaib sangat riskan ya, tapi ini tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Anda ya.
Bisa Anda, mohon maaf tapi ya, Ya. bacakan 2 kalimat syahadat Kiai, ya Kiai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terima kasih, selamat datang di pondok di Majelis Nurul Ulum, Pondok Pesantren Asyariatul Ulum Sumedang. Nah ini, tapi kami atau saya belum tahu Anda ini dari golongan ruh ya. Oh, dari golongan ruh. Lagi panggil lagi di mana? Ya, lagi berada di atas. Di atas. Oh iya. Di Kahyangan mana? Di langit. Di langit kelima. Oh, langit kelima. Oh, gak apa-apalah ya. Nah ini udah lama ya. Alhamdulillah. Udah menjadi pengikut beliau. Sudah. Alhamdulillah. Ini dari golongan ruh ya. Nah gini, mudah-mudahan ini saya mendapatkan satu video ya, tapi nggak apa-apa video juga ini untuk gambaran supaya lebih kami semuanya lebih mendekatkan kepada Allah dan semakin semangatlah berjuang intinya, terus ada di barisan guru kami itu. Mungkin Anda juga tahu ya, udah itu. Nah ini kami mendapatkan satu video yang pergeseran tanah yang ada di kampung Cigintung, desa Sukamulya ya, desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Nah itu mungkin Anda bisa menjelaskan kenapa terlihatnya itu bumi itu bergeser. Bahkan bangunan-bangunan juga hancur, jalan-jalan hancur. Mungkin itu orang-orang itu membangun rumah itu ya hasil capek gitu, berapa tahun mungkin sampai Ya seperti itu mungkin ujian, bukan mungkin, itu memang ujian untuk mereka, ujian dari Allah. Yang pertama untuk yang terjadi atau rumahnya hancur, ya. ujian yang pertama itu. Kedua, Allah mengujinya agar dia ingat lagi kepada Allah, agar orang-orang yang bencana itu ingat kepada Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maksud tiada Tuhan selain Allah itu kan kita semua muslim, umat muslim percaya kepada Allah. Allah memberikan bencana atau suatu kejadian di dunia yang meluluhlantahkan seperti tsunami, gempa, angin puyuh, itu untuk orang-orang muslim untuk kembali berdoa kepada Allah, tidak terfokus seperti pemanasan global, seperti main gadget seperti itu, untuk mengingatkan kembali, untuk beribadah kembali lebih tepatnya. Dikarenakan semakin kesini saya rasa dan saya lihat sendiri orang yang beriman kepada Allah sudah semakin terkikis. Iya, sudah semakin melemah. Iman-iman semakin melemah. Bukan di satu tempat saja, hampir di semuanya. Oh gitu. Hampir sudah semakin terkikis, sedikit demi sedikit sudah semakin hilang. Mengaku Islam padahal mengamalkan amaliyah ajaran Kangjeng Nabi Muhammad tidak. Oh gitu. Iya, itu alasan Allah memberikan gempa itu, kejadian alam itu. Salah satunya untuk mengingatkan kembali. Oh gitu. Iya. Itu mungkin ada penyebab dengan dohir yang berhubungan dengan harta itu, ada enggak? Ya bisa jadi ada saja. Sepertinya banyak harta terus lupa kepada Allah. Bisa jadi seperti itu. Bukan hanya di satu tempat itu saja, hampir di semua dunia. Oh gitu. Iya. Di dunia, bukan di Indonesia saja, bukan di Indonesia saja. Di seluruh dunia yang sudah banyak harta, meskipun dia awal Islam banyak harta, lupa kepada Allah. Bencananya bisa datang di mana saja, bukan hanya menimpa dia sendiri. Oh gitu. Iya, sepertinya kamu di sini sudah bergelimangan harta, tapi saya rasa tidak akan terlupa pada Allah. Mudah-mudahan kamu tidak ya. Amin. Sepertinya kamu sudah menggelembang banyak harta. Kamu dikasih rezeki oleh Allah banyak.
terus kamu lupa akan kewajibanmu kepada Allah. Begitu. Iya, tahu-tahu yang dapat bencana daerah lain. Bisa saja seperti itu, nggak langsung limpah kamu. Oh gitu. Iya. Oh jadi berarti kalau misalnya ada bencana di suatu tempat itu, kita itu jangan dulu Peringatan. memandang bahwa kesalahan orang lain itu ya. Ya enggak, jangan. Bisa jadi itu kesalahan kita sendiri. Oh gitu. Iya, bisa jadi itu kesalahan warga-warga kita sendiri. Orang-orang kita sendiri, orang tua kita sendiri, bisa jadi. Oh gitu. Iya. Tapi yang berhubungan dengan harta, misalnya dengan adanya harta riba atau ada masih ada atau hubungan dengan itu enggak? Nah, tentu saja ada, bukan hanya di sana saja. Hampir di dunia. Oh gitu. Orang Islam sudah banyak harta lupa akan Allah. Iya, sudah kebanyakan, sudah terbukti seperti Iya itu. iya iya. Ya akibatnya Allah memberikan peringatan bencana alam. Oh gitu. Iya. Apalagi sekarang teknologi makin canggih. Makin kayak di sini atau di mana ada gempa. Daerah sini, daerah Sumedang ada gempa. Tahu. Iya, daerah sana juga seperti Bandung. Tahu. Oh gitu. Iya, cepat Iya, ya. iya cepat. Namanya pemanasan global gitu. Oh gitu. Nah ini akhir zaman itu. Jadi, nah ini sekaligus. Jadi dia bukan saja ini mas berarti salah satu daripada bencana ya, Iya. yang memang sengaja Allah Sengaja Allah peringatkan datangkan itu untuk memperingatkan kan untuk manusia kembali supaya kembali beribadah. kepada Allah. Iya, untuk memperkuat ibadah kepada Allah. Oh gitu. Jadi supaya semakin dekat gitu. Iya. Oh iya iya. Dan juga ini, apakah ini mungkin orang ini, misalnya orang-orang membangun rumah itu atau membangun jalan, fasilitas Iya. ekonomi dan yang lainnya itu mungkin berapa tahun gitu. Iya. Ya Tapi itu ujian. dengan 1 menit, Dan satu kali Allah guncangkan bumi, hancur semua. oh hancur ya. Iya, itu baru sedikit. Ini tuh baru cuma sebagian. Kalau kiamat nanti lebih dari ini. Oh gitu. Iya, langit diturunkan, dijatuh-jatuhkan. 7 lapis langit dijatuhkan. Bumi bergetar semuanya. Oh gitu. Iya, laut-laut bersatu semua ke bumi, ke tempat menghancur luluh lantahkan gedung seperti itu. Oh gitu. Iya, gunung-gunung berterbangan. Oh gitu. Itu kiamat ya. Iya. Nah ini kami di media sosial sering melihat kejadian, maksudnya untuk itibar, Iya. kejadian-kejadian yang merambat lagi perang tuh sekaligus. Nah itu ini seperti Iran. Ya Iran ya kalau nggak salah, Iran sama Israel. Iya. Itu kemudian apa tuh Amerika ya. Ya Kemudian itu itu akibat dari ya bahan seperti kekayaan seperti itu, merebut hak kenegaraan, hak orang lain, Iya. negara lain gitu. iya, ya itu akhirnya itu tanda-tanda, jadi salah satu tanda akhir. Akhir zaman. Iya. Kalau yang maksud di akhir zaman itu, yang sebutkan akhir zaman itu Ya yang dimaksud paling minim misalnya itu berapa tahun? Paling minim yang sebutkan akhir zaman itu. ya hancurnya seperti gedung-gedung seperti itu. Ya minimal 5 tahun, 3 tahun. Bisa saja sampai segitu. Oh gitu. Iya. Belum lagi lanjut. Jadi sekarang itu betul-betul akhir zaman. Iya. Itu saja, mudah-mudahan nggak langsung sekarang akhir zaman. Terus mendoa. Iya. Iya. Ya itu dengan perang-perang yang Iya, itu peperangan dunia hancur-hancur. akhirnya terjadi kembali. Hancur. Itu salah satunya. Jadi ini udah deretan daripada Tanda-tanda akhir zaman. Iya. Nah ini kalau misalnya untuk katanya di akhir zaman itu akan keluar Dajjal, itu Dajjal dengan fitnah-fitnahnya. Apa keluarnya itu di masa-masa subur atau di masa-masa tidak ada atau di Di masa-masa yang sedang banyak panik, masalah. banyak masalah? Iya. Saya mendengar dari orang-orang seperti itu. Ketika bumi tergoncang, banyak keributan di dunia, di bumi, Dajjal turun. Dia Dajjal mengaku Allah kan? Dia memberikan uang, emas, kekayaan. Bisa memperbaiki katanya gitu. Iya, ya padahal itu hanya tipu muslihat dia. Oh gitu. Iya. Makanya hati-hati.
Oh gitu. Ini detik-detik nyambung ke sana. Ya nanti akan kesana. Ya maksudnya Belum. nyambung gitu. Iya, iya, Kejadian-kejadian ini. Akan terus berlanjut. Nah, mudah-mudahan Allah nggak langsung turunkan aja. Oh iya iya. Nah, untuk kami tipnya misalnya supaya jangan sampai tergerus ya oleh Ya, tipu daya. untuk Itu gimana? ya terus saja beribadah kepada Allah. Kamu sering beramal ya wakia, insya Allah. Oh gitu. Iya. Ya, mudah-mudahan. Kalau dulu katanya kan surat Al-Kahfi 10 pertama 10 akhir. Memang itu bagus. Tapi kan sekarang ketika kamu sudah beramalia, Iya. ya kamu amalkan saja waktu yang beramalia. Dengan wakiah itu ya. Iya. Ya kalau enggak ya bisa saja mengamalkan apa itu. Oh gitu. Iya, ya kalau mau lebih semangat pergi ke Mekah. Apa? Pergi ke Mekah, ke sana. Pergi ke Mekah. Iya. Terus? Ya di sana tinggal. Di Madinah iya. Oh gitu. Iya. Aman itu ya. Aman. Oh tuh. Iya. Ya saya beri saran. Oh gitu. Iya. Ya kalau mau aman ya ke sana. Lebih aman itu. Lebih aman. Itu yang dicantumkan tidak akan terkena oleh Dajjal. Udah ada itu ya, udah Iya, ada sudah. nasi. Tidak akan. Tapi kalau misalnya di Indonesia juga kita tapi Biasa dengan kan amalia iya bisa saja dengan amalia. tidak deteksi gitu oleh. Iya. Oh bisa ya. Bisa. Tapi yang mau aman ke sana. Iya ya kalau di sini beramalia ya Tetap. terus saja amalia dengan sungguh-sungguh. Oh gitu. Iya. Ya kalau pengen lebih ini lagi, pengen langsung terlindungi satu kota, pergi saja ke Madinah, ke Mekah, beramalia di sana. Aduh. Iya kalau mau ya, kalau enggak usah. Oh. Iya, amalia juga udah terlindungi. Nah, Untuk orang-orang yang mau saja. oh gitu. Untuk orang-orang yang mampu. Kan Yang Allah tidak usah memaksakan. Yang mampu ya. Iya, kita juga beramalia kan mampu. Itu sudah termasuk rezeki yang besar ya Allah. Oh, jadi orang bisa beramalia itu merupakan salah satu rezeki yang besar ya. Ya iya. Karena tidak semua orang gitu. Tidak semua, bahkan ada orang yang bilang ini sesat. Oh, iya. Seperti itu wajar lah, orang-orang tidak mengetahui. Oh iya. Iya. Jadi dirinya sudah terlindungi oleh rasa cinta dunia, kausakan dunia. Nah, nanti kalau misalnya itu terjadi misalnya kiamat atau misalnya Dajjal itu ya. Dajjal. Itu yai itu guru kami misalnya. Itu posisinya gimana itu? Ya, saya juga itu masih mempertanyakan. Oh, masih. Saya masih heran antara beliau yang dikatakan apa? Nabi terakhir bukan Imam Mahdi. bisa dikatakan saya lagi ingin tahu bisa saja dia disebut Imam Mahdi tersebut, bisa saja dia yang menuntun Imam Mahdi. Oh, jadi yang masih dirahasiakan ya? Iya. Hanya Allah dan Nabi Muhammad yang tahu. Malaikat Jibril pun masih saya tidak tahu. Oh gitu, iya. Ya mudah-mudahan ini mudah-mudahan untuk menjadi cerminan kalian. Ini nasihatnya untuk kami. Ya terus saja beramalia, pesan dari saya seperti itu. Amalia tingkatkan ya. Supaya lapar Allah nih bisa terus berkembang di dada nih. Ya seperti Latifah itu gimana? Ada tipnya cuma. Ketika berzikir sesudah sholat harus ketika la ilaha illallah kan di sini ya. Iya, terus ketika la kepada Allah ya. Iya seperti itu. Jadi terus gitu aja. Terus aja. Ingat-ingat saya kalau ngelamun dulu sebelum zikir ingat ini kepada Allah ada di sini 4, di sini 1, di sini 1. Jadi yang 7 ya. Iya. 7 latifah itu. Iya. Itu yang dasar mungkin ya. Iya. Kalau bisa hampir hal semua. Maksudnya ya. Iya. Ya mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan bisa. Ya. Kita akan doakan. Jadi itu berpengaruh ya potensinya. Baik. Besar. Terima kasih atas apa yang disampaikan dari Anda. Ya. Tapi kami nggak bisa apa namanya siapa? Saya tidak akan kasih tahu. Nanti saja di atas main. Oh, nggak apa-apalah. Sebenarnya saya bisa kasih tahu. Tapi saya ingin langsung bertemu saja. Oh gitu. Tapi orang sini, orang seputar Jawa Barat
Saya sudah tidak ada. Oh, tidak ada. Ya, Nah, sudah dari dulu sih ya. Ya. oh gitu. Saya mungkin saya bisa disebut leluhur-leluhurnya orang-orang dulu lah. Dulu. Kalau Maksudnya kamu punya leluhur orang Jawa Barat gimana? enggak sih, Oh, enggak. oh, gitu. Kamu punya orang tua kamu masih zaman perang. Siapa sudah ada? Oh iya. Oh, berarti orang Muslim. Iya sudah tua saya. Ya. Gak apa-apa lah. Iya. Ini mungkin Ya memang saya masih ada sih daerah Sumedang. dari Sumedang ya. Iya. Ya. Terima kasih atas apa yang sudah disampaikan dan juga penjelasannya. Mohon maaf saya mengganggu Ya. yang Iya, ada Pak. di Anda, ada kegiatan mungkin di atas ya. Semoga kami semua mendapatkan terus bimbingan dari Allah Iya, Subhanahu Pak, wa atas saya Ta'ala. main dapat pembinaan langsung dari Yang para mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bermanfaat Amin. untuk kami dan Amin. teman-teman kami. Ya, Mungkin mudah-mudahan. barangkali mau mungkin. mau berkegiatan. Ya, mungkin saya pamit. Ya mohon maaf cuma bisa menyampaikan Ya. seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang berbahagia, tadi kita saksikan bahwa jadi tujuan Allah mendatangkan daripada musibah tersebut yaitu memperingatkan kepada kita bahwa kita harus selalu mendekat kepada Allah. Jadi itu tujuan daripada hikmah daripada pelajarannya, yaitu kita semakin dekat jangan semakin jauh, semakin terus usahakan rohani kita terus belajar membangun rohani itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena kalau rohani kita tidak dibangun oleh kita, maka kita gak akan tahu diri, itu akan siapa diri kita dan apa kejadian-kejadian. Walaupun banyak kejadian-kejadian, tapi kita karena tidak tahu diri dan tidak tahu sekeliling kita, maka rasanya kita tidak akan bisa mengambil manfaat dan hikmah daripada kejadian tersebut. Jadi kita harus tahu diri dan sekelilingnya. Maka diawali dengan tahu diri, yaitu kita harus tahu bahwa diri kita, bahwa itu kejadian-kejadian itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kami dan teman-teman juga diberikan rahmat oleh Allah, bisa terus memperjuangkan rohani kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.